Silakan Ahi, silakan. Jadi gini, perbedaan antara Allah dan Nabi Isa menghakimi. Kalau Allah itu kalau Nabi Isa itu hanya sekelas hakim-hakim biasa, makanya disebut bi'ah kamil hakimin. Ya. Nah, sedangkan Allah bukan bi'ah kamil hakimin. Allah itu ya hakimnya hakim ya, atau hakim yang Allah itu maha adil, maha menghakimi. Jadi bedanya di situ, Bu Darni. Ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, apa yang dikatakan Bang Juma itu tidak salah. Yang dikatakan Bang Juma itu bahwa Yesus itu ciptaan, betul, karena di Wahyu 3 ayat 14 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jelas kok itu, nggak perlu ditafsir-tafsir, nggak perlu dipelintir, bunyinya jelas ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22 ya, apapun yang dilakukan Yesus itu hanya sebagai perantara, karena sesungguhnya yang mengerjakan itu adalah Tuhan melalui Yesus. Coba dibuka itu Kisah Para Rasul 2 ayat 22 itu. Dia bisa menghakimi, bisa begono begini, gak masalah, namanya juga dipilih Tuhan. Saya kalau diberi kekuatan oleh Tuhan, saya juga bisa berlaku seperti Yesus. Jadi Yesus itu melakukan segala sesuatu itu atas izin Tuhan. Gitu loh. Silakan Bang Juma lanjut. Iya, baik. Jadi yang pertama yang perlu dipahami di sini terkait dengan apapun itu yang ibu imani terkait Yesus itu iman ya. Kita nggak kemudian untuk memaksakan ibu keluar daripada konsep iman yang ibu miliki. Tapi kita berbicara mengenai rana dalil. Rana dalil berarti ada 3. Yang pertama firman Tuhan, yang kedua adalah sabda Nabi, yang ketiga adalah tafsir atau pengantar orang-orang yang menjelaskan tentang firman atau menjelaskan tentang sabda. Nah, dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus bukan level Allah. Karena kalau Allah itu kan dikatakan alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ya, seperti yang diterangkan oleh guru saya tadi bahwa Allah sedikit itu lagi tadi saya kepleset sedikit. Kalau Allah itu bi'ahkamil hakimin, kalau Nabi Isa itu hakaman adlan, itu yang ini adalan, iya. Ya, betul. Mohon maaf tadi saya salah menyampaikan. Iya. Jadi alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Nah, itu hak kedudukan yang dimiliki, hak prerogatif hanya Allah. Makanya di Al-Quran itu Nabi Isa malah dihakimi oleh Allah, malah beliau dihakimi. Ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah dirimu sebagai sembahan selain daripada aku. Nabi Isa mengatakan, tidak, Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah kemudian mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku katakan kepada mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus pun mengatakan itu di Yohanes 4 nomor 22. Nah, polanya kemudian adalah di dalam Matius 7 nomor 15, 16, nomor 15, nomor 16, nomor 17-nya. Apa yang dikatakan di sana? Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak. Siapa kehendak? Dia yang telah mengutus aku. Berarti masih ada di atasnya. Nah, pola penghakimannya kemudian coba lihat di dalam Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Apa hakimnya?
firman yang pernah aku katakan, firman itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ternyata betul Yesus menerangkan itu kembali di Matius 7:15-23. Di masa penghakiman, Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan karena tidak melakukan kehendak Bapa, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu, Bu Darni, apapun kedudukannya Yesus atau Nabi Isa di kami, itu hanya sebagai Nabi dan Rasul. Dan pengakuan-pengakuan Yesusnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan kesaksiannya pun, bahkan janji hidup kekal pun hanya diberikan ketika Yesus itu diimani sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Coba. Jadi Yesus ini mau dikenal sebagai apa supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Utusan Tuhan. Tapi Bu Darni nanti ditambah-tambahin dia adalah Tuhan itu sendiri. Berarti sudah keluar dari konsep hidup kekal. Karena hidup kekal itu harus mengenal dua. Yang pertama, oknum atau hakikat yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan yang oknum kedua, Yesus itu sendiri dikenal sebagai utusan. Berarti ada pengutus, ada utusan. Tidak bisa satu ini. Untuk memperoleh hidup yang kekal harus dua-duanya berdiri pada perkara yang sebenarnya. Yesus adalah utusan, Bapa adalah pengutus. Nah itu kalau mau hidup yang kekal, jangan digabung. Karena kalau digabung itu sudah menyalahi konsep dari ajaran Yesus. Silakan. Begini Bang Jemang. Boleh tanya, Bang? Abang Iya. boleh tanya kah? Iya, silakan. Abang, saya ini kan orang Kristen. Iya. Nama saya Victor Efraim. Iya. Lebih tepatnya kalau di KTP Efraim Victor. Saya mau tanya, di Alkitab kan saya kan Kristen. Saya mau tanya, di Alkitab itu Keluaran 3 ayat 14. Iya. Ini cuman saya posisinya lagi mau bubuk, Bang. Jadi saya mau tidur? Saya mau bubuk. Cuman saya teringat akan utusan. Saat di Keluaran 3 ayat 14 itu Allah mengatakan, saya mengutus diri saya untuk kepadamu. Bukan begitu, itu. Bang. Lihat aku mengutus. Dengar dulu. Enggak, kalimat Anda salah, Bang. Loh, saya belum selesai ngomong. Tolong hargai. Saya belum selesai Saya ngomong. cuma meluruskan, Bang. Anda salah kutip juga. Saya belum selesai. Jangan dipotong. Kalau sampai saya dipotong, berarti ada something untuk pemberitaan ini. Minta tolong ya. Keluaran 3 ayat 14. Minta tolong dibacakan. Oke, saya bacakan. Supaya lebih jelas. Oke. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Beda kan dengan yang Anda ucapkan tadi? Nah, silakan Bang. Iya kan sudah jelas itu. Aku mengutus aku kepadamu. Aku mengutus aku kepadamu. Katanya Tuhan Yesus bukan utusan, atau Tuhan Yesus adalah utusan yang bukan dari Allah. Apa itu artinya? Maksudnya apa ini, Bang? Apa gimana arahnya kemana ini? Loh, ini kan lebih ini katanya kan itu dipahami sama dia bahwa Tuhan mengutus Tuhan gitu loh. oh enggak. Loh, iyalah. Salah. Yesus Salah. itu kan Tuhan. Loh, kenapa lari ke Yesus ini, Bang? Ini Keluaran. Loh, itu kan dari awal, Bang. Maksudnya Anda mau mencocokkan kitabnya agama lain dengan agama Anda gitu? Loh, saya kan Kristen. Nah, ini Keluaran kitabnya siapa? Kitabnya siapa? Alkitab kan itu. Iya, ini kitabnya siapa? Kitab Keluaran ini kitabnya siapa? Itu Alkitab, Bang.
Ya saya tahu ini kitabnya siapa saudaraku. Dudukkan dulu. Segala sesuatu kalau kita ingin membahas didudukkan pada pondasi. Itu di Alkitab. Saya Ini ini abad- orang Kristen. Dengerin dulu, Bang Suma, dengerin dulu. Saya ini orang Kristen. Saya punya Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dengerin dulu. Jangan pernah dipotong. Ya, dengerin dulu. Kalau abang ini potong orang saya Kristen. boleh. Loh, dengerin dulu. Saya ini Perjanjian Lama. Saya ini orang Kristen punya Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dengar ya. Terus? Jadi di Perjanjian Lama itu mengatakan Allah mengatakan hal seperti itu. Emang kenapa? Itu kan Alkitab saya. Sudah? Sudah. Oke, gantian kita ngomong Bang ya. Siap. Jadi perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi Bang, bukan kitabnya orang Kristen. Sadari itu dulu. Nanti di abad keempat baru kitabnya orang Yahudi yang melalui proses dari abad ketiga oleh Kaisar Ptolemy II diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, direvisi, dipertemukanlah kitab perjanjian baru, dipertemukanlah Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya Paulus ini dengan Septuaginta tadi, dikawinkan menjadi satu, dibundel, dia menjadi clipping. Lalu kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan ini disebut perjanjian lama, kitabnya orang Kristen yang kanonik ini disebutlah perjanjian baru, dikawinkan. Itu bukan kitab abang, itu kitabnya orang Yahudi. Oke, nah untuk memahami itu kita harus menggunakan perspektif Yahudi, jangan perspektif Roma, Yunani, Kristen, jangan. Karena ini kitabnya orang, ini kitab Tanak ini Bang. Oke. Nah, berbicara mengenai Keluaran 3 nomor 14, ini menjawab pertanyaan Nabi Musa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku katakan kepada orang-orang Israel, orang-orang Mesir juga di situ ketika saya ditanya, kamu itu siapa? Maka Tuhan memberikan petunjuk. Kan Nabi Musa berkata kepada Allah, dikatakan gini, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Itu kata Nabi Musa kepada Elohim. Maka Elohim berkata kepada Musa, firman Elohim kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Artinya apa akulah aku di sini? Itu adalah Tuhan Elohim mengutus Nabi Musa kepada Bani Israel. Dan kalau kita merujuk kepada original teksnya, sebenarnya itu tidak begitu terjemahannya. Ini terlalu banyak korupsi, terlalu banyak penambahan sebenarnya. Di situ hanya dikatakan haya. Kalau haya itu kan tidak diartikan aku adalah aku. Kan gitu. Terus kalau akulah aku mengutus kamu, itu kan cuma ada salak. Itu juga diartikan hanya menyuruh, hanya mengutus. Tidak ada kata aku mengutus aku, nggak ada. Nah inilah kalau zalimnya terjemahan. Nah sekarang kalau dikatakan Nabi Musa ini utusan Tuhan dan Nabi Musa berbicara tentang Tuhan, di dalam Al-Quran juga diceritakan Nabi Musa juga mengatakan itu, innani anallah la ilaha illa ana. Nabi Musa juga berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka ibadahlah untuk mengingatku. Itu kata Nabi Musa. Tetapi bukan berarti Nabi Musa lah Tuhan yang harus diibadahi, melainkan Nabi Musa sedang berbicara untuk mewakili Tuhan. Makanya di dalam Yesaya 19:20 itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Elohim. Oleh karena orang-orang menindas mereka, maka Elohim akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan diri mereka dari perbudakan Mesir. Siapa juru selamat di situ? Nabi Musa. Begitu saudara Victor. Jadi Nabi Musa itu adalah juru selamat yang diutus oleh Elohim kepada Bani Israel. Makanya Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36 dia mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dituliskan siapapun yang ditugasi untuk menyampaikan firman Allah maka dia adalah Allah. Makanya Nabi Musa berkata seperti itu.
Begitu Bang, silakan. Terima kasih Bang Suma. Iya. Kalau menurut saya sih begini ya Bang. Itu kan sudah tertulis dan itu perjanjian lama. Kalau perjanjian lama itu sejarah yang sudah tidak mungkin bisa dianulir. Jadi itu emang benar-benar sejarah. Itu sudah dikatakan bahwa aku mengutus aku kepadamu. Nah, masalahnya cuma satu Bang. Pasca ini ada dua. Satu, pasca perjanjian lama itu adalah saat Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dan pasca kedua di perjanjian baru saat Tuhan Yesus menyelamatkan kita manusia dari masalah maut. Kenapa kok seperti itu? Masalahnya ada di jangan dulu Bang, bisa gak di mute Bang Suma, bisa di mute dulu ya. Jadi di tulah ke-10 itu ada emang benar-benar maut itu melewati setiap sign yang ada darah. Jadi darah yang dikatakan kepada Allah ada darah, itu maut tidak boleh sampai ke situ. Nah, sama kepada kayak seperti orang Kristen, setiap darah Kristus yang ada dalam tubuh orang Kristen itu maut tidak boleh sampai kepada orang Kristen. Nah, makanya dari itu saat pertama awal Adam dikatakan bersama Hawa itu berdosa karena sudah dikatakan oleh Allah, saat kau makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, saat hari itu juga engkau akan mati. Dan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, umat manusia, lepas dari maut itu. Kenapa kok Allah yang harus hadir untuk masuk ke dalam kerajaan maut dan dengar dulu Bang, saya belum selesai. Jangan dibuka dulu itu mute-nya. Itu Allah masuk dalam kerajaan maut untuk menyelamatkan kita orang manusia supaya selamat dari maut. Kenapa kok Allah harus jadi manusia? Karena Allah itu suci, Allah tidak mungkin mati. Allah harus jadi manusia supaya masuk dalam kematian dan masuk dalam kerajaan maut dan menang atas maut itu sendiri. Dan kita orang Kristen selamat dari maut itu. Itu perjanjian Allah. Dan kita semua orang Kristen menyatakan dan mengklaim orang Kristen itu pasti masuk surga. Itu Bang. Monggo. Oke, jadi di sini ada beberapa kebohongan ya yang Bapak sudah lakukan karena berdasar terhadap iman buta yang Bapak bawa gitu ya. Nafsu seperti nafsu kuda, tapi tenaga cuman tenaga ayam gitu ya. Jadi ada 3 poin yang kemudian kebohongan yang nyata ya. Yang pertama terkait dosa Adam, kemudian yang kedua tentang Allah itu suci, dan yang ketiga Kristen masuk surga. Ini sesuatu yang harus Bapak bertanggungjawabkan karena tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab saudara. Yang pertama, Adam dosa itu tak ada dalilnya. Saya klaim sekarang atau nanti? Bisa ndak Anda diam ketika saya berbicara? Tadi Bang Juma ngomong. Nanti aja ya. Anda nanti tadi ya? Ngomong Bang Juma Anda suruh diam. Sekarang Anda yang diam. Udah diam dulu. Udah, tadi Jangan dulu. Waktu tidur sana. Lanjut. Yang pertama itu mengenai tuduhan Kristen ya secara organisasi ya, menuduh Adam alaihissalam itu membawa dosa, itu fitnah dan kebohongan yang pernah terjadi, dan ini adalah dosa yang paling besar terhadap Adam alaihissalam dari Kristen semua ya. Ini adalah kebohongan yang secara turun-temurun diajarkan, pembodohan ya.
yang diajarkan oleh Kristen kepada keturunan mereka bahwa Adam itu bawa dosa. Itu tak ada dalilnya. Itu kebohongan Kristen secara turun-temurun sampai hari ini. Udah 2000 tahun Kristen berbohong dan memfitnah. Kemudian saudara berani mengatakan Allah itu suci. Oleh karena Allah itu suci, maka dia tidak bisa kotor ini. Allah itu maha suci, maka mustahil kemudian Allah itu punya perut lambung penuh di dalam. Makanya dia bukan manusia, karena dia maha suci. Yesus itu makhluk yang kotor, bahkan makhluk terkutuk katanya, bahkan pernah jadi mayat. Jadi dia bukan Allah, dia itu manusia 100% dan bukan Tuhan 100%. Itu dua, kebohongan kedua itu. Kebohongan ketiga, Kristen masuk surga itu tak ada dalilnya. Sampai bulu alis saudara Victor gugur semuanya, tinggal 1 lembar di kiri, 2 lembar di kanan, dan kumisnya juga demikian. Saudara tidak akan pernah menemukan dalilnya Kristen masuk surga, tidak ada. Kalau Kristen masuk neraka, saya bisa buktikan dalilnya ada. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh berbicara sesuatu yang tidak rasional dan tidak masuk akal. Nah, Saya kemudian jawab sabar dulu, sabar, sedikit lagi. Kemudian cakupan tentang dosa waris, Yesus menebus dosa, itu ajaran paganisme, Pak. Itu datangnya dari Roma Yunani. Tak ada agak ajaran begitu di ajaran para nabi. Anak kecil jangan dipanggil Pak. Iya Dulu lah, Pak, anak kecil. ya Allah. Iya anak kecil. Jadi begini anak kecil. Jangan diketawain anak kecil, santai aja. Jadi di Yohanes 11, Pak, orang-orang Yahudi, dengarkan, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala, kumpul semuanya, penggawa Alkitab, perjanjian lama, penggawa-penggawanya, mahkamah agamanya, orang Farisinya, dilengkapi dengan apa? Imam-imam kepala. Mereka bersepakat membunuh Yesus. Tidak ada satupun alasan pembunuhan kepada Yesus itu untuk dosa waris. Tak ada. Untuk dosa-dosa orang Roma, Yunani, Belanda, Portugis, Inggris, Indonesia, nggak ada itu. Yesus ingin dibunuh. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas orang Roma, Pak. Jangan bikin malu. Baca Yohanes nomor 11, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Orang Yahudi sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma. Muncul konsep belakangan dari serigala buas mengatakan Yesus dimatikan di atas tiang salib karena dosa-dosa waris. Itu ajaran dari mana itu, Pak? Ajaran dari Romawi itu, ya. Jadi tolong bedakan antara ajaran orang Yahudi dengan ajaran orang Kristen. Jangan Anda satu-satukan. Begitu anak kecil, silakan. Dibuka mic-nya anak kecil. Terima kasih Abang. Iya, Dek. Yang menyala. Silakan, Dek. Ya, terima kasih. Saya lupa tadi satu pertama yang mana? Yang Adam ya? Yang Adam dulu ya. Iya. Saya katakan yang Adam dulu. Monggo Abang Suma buka jangan sampai di mute. Kalau sampai saya salah, tolong katakan saya salah. Karena saya Salah, Anda salah. saya ingin objektif. Saya mengatakan bahwa Adam itu berdosa bersama Hawa. Ya, itu jelas karena itu tertulis di Alkitab. Katanya Abang Suma tahu Alkitab. Ya, di mana tertulis Adam berdosa, di mana? Loh, kan saya tadi udah mengatakan saat engkau memakan buah dari pohon di tengah-tengah taman itu, saat itu juga engkau akan mati. Mati. Mana tertulis berdosa? Tuh. Kalau gini Bang, saya tanya dulu, Abang mengerti nggak dosa apa mati? Aduh. Nggak gini dulu Bang, Abang. Saya pengen tahu dulu mindsetnya Abang ini, mindsetnya Abang seperti apa? Ternyata katanya orang-orang ini Abang pinter banget. Ternyata mengenai hal itu aja Abang nggak tahu. Oke, saya jelaskan 30 detik. Katanya Abang Suma 30 ini detik.
Masalah ini aja 30 abang detik. nggak tahu. Dengarkan. Kalau saudara siap. sabar, gantian. Kalau saudara mengatakan dosa itu maut, Yesus Bentar bang. Saya potong dulu bentar. Abang tahu arti dosa? dosa itu pelanggaran. Nah, sudah keep ya. Oke, terus lanjut. Nah, terus di mana disebut Adam itu melakukan dosa? Kan tadi sudah Nggak ada, kan? dikatakan sama Allah. Allah sudah berfirman, jika engkau memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, saat itu juga engkau akan mati. Berarti itu pelanggaran atau enggak? Katanya abang Mati pintar. Mati nggak Adam saat itu Loh, juga? bentar dulu, abang tahu itu pelanggaran atau enggak? Kan Iya, saya tanya. itu dosa. tanya. Katanya itu dosa atau bukan? Saya udah ngomong itu dosa. Bukan Kok abang dosa ngomong bukan itu. dosa. Maksudnya apa? Itu bukan dosa karena Loh, Tuhan kemudian katanya memberikan dosa itu konsekuensi kepada pelanggaran. Adam. Bentar dulu. Abang Suma harus komitmen. Tadi ngomong pelanggaran. Terus? Oke, deal? Lah, tadi Iya, tapi pelanggaran itu kemudian tidak dihukumi dosa seperti yang katanya Anda pakai. tadi Abang Suma sudah mengatakan. Dengar dulu. Itu tidak dihukumi dosa sehingga dia harus menanggung dosa itu sampai keturunannya. Kenapa? Kejadian 5 nomor 2 Adam dan keturunannya diberkati. Oke? Itu ambil data itu, kejadian 5 nomor 2 Adam dan keturunannya diberkati. Jadi nggak ada dosa. Udah selesai. Itu fitnah. Anda Abang, memfitnah kenapa Adam. takut? Abang dengerin dulu. Saya ini cuma ngomong itu dosa. Kan tadi Itu sudah diberkati hidupnya, Bang. Dia diberkati dengerin dan dulu, keturunannya dengerin diberkati. dulu. Saya tadi Kalau tanya, dosa enggak mungkin diberkati, Bang. dengerin dulu. Tadi saya sudah tanya ke Abang Suma, apa arti dosa? Abang Suma jawab itu Pelanggaran. Ya. Ah, Terus kejadian sekian. Abang Suma kata pinter. iya, tapi Adam itu kemudian Nggak ada tapi bang. diberkati. Kalau pelanggaran nggak ada tapi. Kalau pelanggaran bang. Nggak ada tapi. Apakah Adam itu tidak diampuni itu dosanya? Bang, nggak ada. Kalau pelanggaran Apakah nggak tetap Adam pelanggaran. tidak diampuni? Nggak ada tapi. Apakah Adam kemudian tidak diberkati? Mulai ngarang Abang bebas. pinter. Kata orang-orang abang pinter. Saya lo anak Enggak, kecil bang. saya biasa aja, cuman lawanku aja yang semuanya tulul. Kan saya biasa anak aja. kecil bang. Masa sama anak kecil Lawan saya kalah? aja yang tulul. Saya sebenarnya saya nggak anak pintar. Cuman lawan saya itu yang nggak bawa akal, tulul. Masa Kejadian anak kecil 5 kalah? Masa sama nomor anak kecil 2 kalah, Bang? Adam dan keturunannya diberkati. Bentar Udah selesai. dulu. Berarti Abang sama Yesus anak kecil kalah datang apa? dengan Hei, fitnahan komit dulu, menebus komit dulu. dosa waris itu Komit kebohongan. dulu. Katanya Kebohongan, Bang. Udah selesai. Tak ada dosa Adam lagi. Sudah kenapa diberkati dia. takut? Ya oke, kedua. Lanjut. Kedua. Yang mana? Apa lagi? Tadi Apa yang lagi? mana itu? Sampai lupa aku ini. Yang anak Musa. kecil memang gitu. Yang Musa ya? Iya, Tidak. anak kecil Allah mah. mengatakan maha suci. Tapi kenapa kemudian dia punya Iya bang, karena harus menyelamatkan kita bang. Nah itu mulai jurus tipuan. Bukan jurus tipuan bang. Ya, Abang gini. di mana tertulis di dalam konsep orang Yahudi membunuh Yesus untuk menyelamatkan kita? Di mana? Di Roh Di mana? Kudus bang. Nah itu dari Kristen itu, jurusnya Kristen. Ya, kita tanya jurusnya para nabi Yahudi mana? Makanya abang Makanya, jadi semangka Kristen busuk. dulu lah. Ayo sini bang, baptis sama aku. Tak baptis ya? Supaya tahu kenapa. Allahu Abang mau tak Akbar. baptis tak? Supaya dapat Roh Kudus. Roh Kudus, Supaya Roh tahu. Kudus itu Roh Kudus itu ngambilnya Gini dari bang, Al-Quran gini juga. ya, abang Suma, gini dulu ya. Abang tahu semua bahasa ya, mulai dari Ibrani. Saya pun nggak tahu. Cuman Enggak satu juga. bang, cuman satu bang yang abang nggak tahu. Abang tuh? nggak tahu Roh Kudus dan Mulai. bahasa roh. Abang nggak bisa bahasa roh. Bisa. Padahal Siapa bilang? Allah itu roh loh bang.
Siapa bilang saya nggak bisa bahasa roh? Gini loh Bang, Kotor konakan ke patitong. Abang Kita murai kena permisi. sengke Abang bongkongmu semua. asbolong. Meremu pada dengerin dulu siapa ini? Apa? Kamu Kamu nantang nggak saya boleh bahasa bahasa roh? Gitu juga Saya kali, sama Bang. Cuma siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Saya ahlinya bahasa roh kalau mau. Nggak, orang itu nggak boleh. Orang itu nggak boleh masuk selain saya sama abang. Dengerin dulu, bentar. Abang, mohon maaf ya. Kita percaya Allah itu roh. Saya nggak percaya Allah itu roh, karena roh itu hanya makhluk halus. Ya, Hanya terus. Kristen yang berasal dari agama Berarti Allah itu seperti Helenisme. apa menurut abang? Gimana? Menurut abang Allah itu seperti apa? Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan Oh, apapun. Nggak. Jangan pakai Alkitab. Aku nggak mau. Menurut abang, Laisa kami silihi syai'. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Sama Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Nah, Ya. kalau Tuhan Anda itu adalah roh, berarti Tuhan Anda sama seperti setan. berarti abang nggak percaya saat Musa ketemu sama Allah. Saat Tidak pernah Nabi menerima Musa dua bertemu loh dengan batu. Allah, nggak pernah. Dengerin dulu, Allah bentar. hanya Abang. menyatakan diri Allah Nah, itu abang, ada bentar, kepada Nabi abang, Musa abang. melalui Ya, perantaraan tabir. Nah, abang, bentar dulu abang. Abang dengerin dulu. Saat Musa ketemu Allah, gimana itu? Tuhan menyatakan diri kepada Nabi Musa melalui tabir. Nah, berarti wujudnya apa itu? Tidak ada wujud Tuhan di situ, nggak ada. Lah berarti gimana dong? Menjelaskan kalau saat orang Muslim bertanya Allah itu seperti apa, terus penjelasannya seperti apa? Tidak serupa dengan makhluk. Duh, iya emang bukan makhluk bang. Kan tadi saya Tidak ngomong serupa roh. dengan makhluk. Kayak mana Itu mau kan roh digambarkan? bang. Saya mengatakan roh bukan Sekarang makhluk. saya tanya kepada abang, rupa roh seperti apa? Meow. Jawab. Tidak ada bang, tidak ada. Iya. Kayak Casper. Kan ada roh kudus bang. Iya, sekarang Udah saya tanya, katakan. rupa roh Ada itu roh seperti kudus. apa? Mulai. Kan roh kudus. Tadi Kayak kan saya Casper. sudah katakan roh kudus Bang. Ada Allah sayur kangkung di giginya selip bang, sebelah kiri. Allah, Nah. Allah itu Tarik dulu sayur Tritunggal. kangkungnya Allah sebelah kiri bang. Kristen itu Tritunggal, gitu. bang. Nah. Allah Yo, itu panjang kali Tritunggal. sampai satu jengkal sayur kangkungnya Allah nggak dirasa Bapa, bang. Allah Anak, dan Allah Roh Enggak, Kudus. wujud roh yang anda sembah itu seperti apa? Saya tidak menyembah hal Iya. seperti itu bang. Karena saya saat dengerin dulu bentar kok ketawa. Tadi saat saya mau ketawai kalian katanya kurang ajar. Enggak, Dengerin ini dulu. anak namanya kan anak kecil lagi lucu-lucunya. Oh Bang. iya siap. Tapi saya bisa menang dari sampean ya. Maaf ya. Anak kecil ini dianggap anak kecil karena dia kayak pohon bonsai, tapi kumisnya panjang. Lanjut. Lanjut. Nah, makanya pinter sedikit bang. Iya. Abang disuruh pinter dikit. Dia yang botol, orang disuruh pinter. Iya Ya, dikit oke. aja jangan banyak-banyak karena banyak nggak mungkin. Yang Oke, botol itu lanjut. kau loh. Ya siap. Tutup Jangan mulut, punya dikasari, jangan mulut. dikasari. Anak kecil kita nanti kasih nangis nanti. Ya siap. Santai. Gini bang. Saya ini cuman satu. Kalau jujur ya bang, saya masuk ke sini sebenarnya pingin berterima kasih aja ada kesempatan. Abang mau dengar nggak bagaimana Kristen itu hidup? Iya. Kalau Iya, silakan. kalau mau Silakan, komplain nggak apa-apa. Silakan. Kalau saya jujur bang, saya anak kecil. Jadi saya nggak tahu bahasa ini, nggak tahu bahasa itu. Cuman saya tahu Allah itu hidup dan hidup di dalam diri saya, berkarya di dalam diri saya. Dengerin dulu, belum selesai. Untuk segala sesuatunya itu saya memang benar-benar merasakan hal itu. Makanya kalau Abang Suma ngomong mengenai Alkitab seperti ini seperti itu, ya saya cuman ketawa meskipun hanya di dalam hati.
Mungkin abang lebih tahu apa sih arti dari bahasa awalnya ya. Cuman satu yang saya terima dari Kristen bang, Kristen itu Allahnya ada 3, Tritunggal. Iya, benar. Jujur dia. Iya. Mati satu masih ada 2. Dengerin dulu, saya belum selesai ngomong abang. Dengerin dulu, belum selesai. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, Allah Bapa itu kan perjanjian lama. Ini kita kan berevolusi. Iya. Tuh, Ngerti, Bapak pencipta. Bentar ya, dengerin ya bang. Allah Bapa itu pencipta Adam dan Hawa dan segala sesuatunya. Allah Anak itu setelah ada segala sesuatu yang Allah Bapa harus berevolusi dan mengangkat. Nah, setelah Allah Anak ini datang dan mati bangkit, Allah Roh Kudus ini hadir, dan itu hadir di dalam diri saya. Jadi kalau Abang Suma ini kan cuman bahas teks ya. Kalau saya hidup di dalam Roh Kudus, apapun itu, iya bang, bener. Abang bahas apapun itu, ya bahas teks. Abang bahas teks ya. Teks itu untuk siapa? Aku senang karena abang ngerti bahasa. Abang ngerti itu firman untuk siapa. Aku suka. Aku aslinya sebenarnya senang. Abang ngerti itu firman untuk siapa. Itu Alkitab di perjanjian lama, perjanjian baru untuk siapa, perikop apa untuk siapa, mengenai apa. Itu bener bang. Aku jujur aku suka. Karena aku hidup di dalam Roh Kudus, yang Allah itu berfirman untuk unikku sendiri, pribadiku sendiri, bukan untuk orang lain. Itu Roh Kudus bang. Makanya Allah Tritunggal itu layak, gitu bang. Monggo silakan. Oke, baik. Jadi dalam tubuh abang ini ada Rohul Kudus. Pasti bang. Oke, saya nanya dong. Yang menciptakan jari-jari bayi Yesus itu siapa? Karena itu teks bang. Kan saya ngomong Roh Kudus bang. Iya, coba Rohul Kudus saya yang jawab. Oh, makanya saya ajak abang ke Kristen dulu. Saya baptis dulu ya, supaya tahu Roh Kudus seperti apa. Jadi Rohul Kudusnya itu pemalu rupanya. Loh, enggak, karena abang nggak tahu. Loh, justru abang yang tahu di dalam diri abang ini sudah ada 2 roh. Rohnya abang sendiri plus Rohul Kudus, Tuhan ada dalam diri abang. Kutanyalah Tuhan yang ada di dalam diri abang. Amin. Siapa yang menciptakan jari jemari bayi Yesus yang imut-imut itu? Nah, saya mau tanya ke abang boleh? Saya boleh tanya ke abang? Yang punya Roh Kudus saya atau apa ini? Enggak, saya tanya dulu ke abang. Saya tanya dulu ke abang. Boleh bang? Saya tanya dulu lah. Saya tanya dulu. Boleh. Nah, abang tahu Jokowi? Teman SMA saya dulu. Kalau sekarang abang tanya ke Jokowi, apakah bisa langsung Jokowi jawab? Enggak layak. Tergantung bang. kalau dia lagi mancing atau lagi abang ini nggak layak. lagi masak. Masalahnya abang nggak layak. Gitu. Kalau Jadi, Roh Kudus ditanya itu mesti harus membulat dulu mutar-mutar sana sini ya, Bang? kalau anaknya abang mungkin langsung jawab. Oh, jadi Roh Kudus lagi tidur, nggak mendengar kalau ditanya. Ini kan Roh Kudus itu kan Allah bang. Wong Jokowi makanya aja. makanya Abang ditanya. tanya Jokowi aja. Siapa Jokowi. yang menciptakan jari jemari daripada bayi Yesus itu siapa? Dengerin dulu abang. Abang dengerin dulu. Ya, ini Roh Kudusnya mau ditatar dulu. B3 gayanya Roh Kudusnya nih. Loh, kan kalau kalah mesti gitu. Dengerin dulu. Masa sama anak kecil kalah? Dengerin dulu. Kalah. Abang, gini ya bang.
Abang kalau mau tanya Jokowi, apakah mungkin langsung Jokowi jawab? Nggak mungkin. Itu pakai protokoler dan segala sesuatunya. Dan nggak akan mungkin bisa walah, kejawab. ternyata Ini ternyata Allah, Jokowi Bang. selevel dengan Roh Kudus. Oh, baru tahu. buset. Ya Buset. sudah bang. Ya. Abang Jadi- mau tanya yang mana lagi? Ini saya orang Kristen bang. Kalau Iya, yang saya lain, tanya yang dengerin dulu, menciptakan Abang. jari Kalau jemari yang lentik lain milik mungkin bayi Yesus pakai itu teks. siapa? Oh, buset. Buset. Hai. Masa musuh anak kecil kalah bang? Ya iya, pertanyaan saya mana jawabannya? Loh itu tadi udah saya jawab. Aduh, abang ini lucu deh. Nanti Victor. besok saya baptis bang supaya tanya Pikiran ke Roh kotor. Kudus langsung. Mana ada Roh Kudusmu nggak bisa diandalin, ditanya gitu aja nggak bisa. Bang gini bang, boleh saya kasih masukan bang? Gini aja deh, kita uji Roh Kudus kita, mau nggak? bentar bang. Nanti bang. Saya nanti yang abang- ada Roh Kudus atau abang yang ada Roh Kudus, mau nggak? Bentar bang, bentar. Nanti abang bisa komplain, kenapa kok orang Kristen masuk surga? Mana ada dalilnya, ini pembodohan lagi nih. Ya, ini jawaban ketiga bang. Nggak ada dalilnya Kristen masuk Ini surga, yang ketiga, ada Bang. Ini Kristen masuk ini- neraka. Ini yang ketiga bang, ini yang ketiga. Ada dalilnya bang. Mana dalilnya mana? Hembere. Tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa tuh? Saat Tuhan Yesus naik ke sorga, aku naik ke sorga ke rumah Bapa, karena di rumah Bapa banyak tempat dan akan menyediakan tempat bagimu. Bagimu di situ orang Kristen atau orang Yahudi? Tahu Kristen enggak? Enggak, bentar dulu. Abang nih tahu Kristen enggak? Tahu Artinya Kristen kumpulan apa orang sih? pemakan babi. Kenapa kok orang Muslim enggak boleh makan babi? Loh, karena takut sama Allah. Yesaya 66 nomor 15 nomor sampai 17, Tuhan akan datang membakar dengan api orang yang makan babi. Tapi kalau di situ enggak ada apa-apa pun selain babi tetap makan. Ya daripada mati, Nah, kenapa kok ada tapinya? darurat. Enggak boleh dong. Firman Allah itu ya dan amin. Firman Allah itu kun fayakun. Harus. Terus kenapa? Kenapa nggak yang boleh, tadinya nggak babi boleh. haram kenapa jadi halal? Firman Allah itu kun fayakun. Ya, Terus kenapa dan yang amin. tadinya Nggak Imamat boleh 11 ada nomor tapi. 7. Hei, Imamat firman 11 Allah. Firman Imamat Allah tidak boleh 11 ada tapi. ayat 7. Jangan kau makan babi. Kamu Karena itu haram bagimu. berarti kamu menghina Allah. Iya. Dengerin aku. Kamu menghina Allah. Itu kun fayakun. Ya Iya. dan amin. Iya. Kalau sudah Imamat ya, 11, Abang. Nggak ada. Imamat Kalau 11. sudah berfirman seperti itu, Nomor ya itu. 7, Nggak jangan boleh, kau nggak boleh. makan babi. Kalau sudah boleh makan Karena ya itu boleh. haram Nggak bagimu. ada tapi, nggak ada haram. Iya, Itu terus tapi. kenapa sesuatu Ada yang haram? Tapi, ada tapi. Kenapa Nggak ya boleh. sesuatu yang haram? Kun Kenapa faya kemudian kun Anda makan? Itu ya dan amin. Deal. Nggak Iya. boleh ada tapi. Nah, tapi kenapa di dalam agama Anda boleh makan babi? Tuh, full. Apapun itu boleh. Karena Yesus Kristus sudah menebus dosa kita semua. Tidak ada yang haram, tidak ada dosa. Apapun itu, hai maut, di mana sengatmu? Jadi di Kristen boleh makan orang? Semua boleh. Tapi orang Kristen tidak seperti itu bang. Iya. Orang Kristen loh, bentar dulu. Tadi Orang katanya semua boleh, tapi orang boleh, Kristen emang seperti- boleh. Tapi Ya tidak ampun. seperti itu orang Kristen. Nah, kalau mungkin anak kecil kayak abang enggak apa-apa. Kalau saya kan enggak. Kalau di Muslim saya anak kecil, tapi kalau di Kristen, bah saya giant. Kamu tak makan nggak karuan. Apa-apaan abang ini? Oh, jadi di Kristen Makanya boleh tak makan. baptis, kamu tak baptis supaya masuk Kristen, supaya tahu bagaimana Kristen. Oh, jadi di Kristen itu boleh makan orang toh? Boleh, cuman enggak seperti itu bang.
maksudnya gimana? Boleh tapi tidak seperti itu, gimana Orang maksudnya? Kristen itu sudah diajarkan kasih. Ya, maksudnya kalau sudah nggak ada lagi makanan, boleh makan orang? Nggak ada bang. Ya, tadi Karena katanya Tuhan boleh. itu selalu menyediakan. Abang kan tahu Israel keluar dari Mesir, apapun itu disediakan oleh Allah. Event Tadi itu katanya boleh. dengerin dulu bang. Event itu ndak ada lampu. Tahu ada nyala api yang berjalan. Tadi Atau katanya apapun boleh. itu. Oh, enggak bisa gitu. Allah itu menyediakan segala sesuatu. Emang boleh, Bang. Cuma boleh, enggak seperti diulang lagi, boleh lagi. Semuanya boleh, tapi cuman kita enggak seperti itu. Kapal selam boleh nggak dimakan? Boleh, semuanya boleh. Di orang Kristen semuanya boleh. Cuman Makan orang Kristen tua yang ini melahirkan dewasa. kita juga boleh. Orang Kristen ini dewasa bang. Mengenai hidup itu kita tahu. Hidup itu seperti apa. Hidup itu dengan kasih. Jadi kita harus saling tolong menolong. Nggak seperti itu. Nggak boleh makan orang bang. Tadi katakan boleh, sekarang nggak boleh. Aduh parah. Karena kasih bu. Siapa itu namanya? Aslinya boleh bu. Teman. Kalau Iya, itu, kalau misalnya gini loh. Kalau misalnya abang ini punya nenek udah tua sakit-sakitan udah 5 tahun, sakit-sakitan dibawa ke rumah sakit tidak bisa kemudian sembuh. Karena kasih kenapa nggak dimakan aja? Daripada kasihan dia menderita sakit, kenapa nggak direbus ya, aja itu gitu? bukan Allah saya. Kalau Allah itu tidak bisa menyembuhkan atau membuat selesai. Iya, itu maksudnya bukan kenapa Allah nggak saya. dimakan aja si nenek yang sudah tua daripada enggak. menderita? Bukan seperti itu. Kan Bang. boleh, di agama Anda kan boleh. Nah, pilihannya kan tidak seperti itu bang. Ada banyak pilihan. Daripada dia sakit-sakitan mending direbus aja. Makan pakai papeda. Bang cuma tambah lama tambah sepai. Hati-hati nenek-nenek yang ada di rumah orang Kristen. Ternyata pendeta Victor membolehkan makan orang. Saya bukan pendeta bang. Dari tadi mau membaptis, masa bukan pendeta? Iya, kalau saya membaptis Bang Suma, pertama kali saya jadi pendeta. Wes, mantap. Mati Mija. Bagaimana nih teman-teman? Itu kan ai. Intinya Ada nggak gini, yang punya obat cacing? Bentar dulu abang Suma, bentar dulu. Bentar. Kita ini kan sama-sama umat manusia ya. Ya, judulnya kan kita sama-sama manusia. Judulnya kita Bedanya abang bisa makan orang, saya tidak. Enggak. Dengerin dulu. Kita gini bang, abang kalau semua ini muslim, saya salut. Ya, abang dengerin dulu. Abang emang bangga dengan muslimnya, dengan Islamnya, makanya abang seperti ini ya, selalu membela. Cuman abang lahir di tahun berapa? Saya 2015 kalau saya bang. Jadi intinya gini bang, muslim itu baru lahir tahun berapa? Allah tidak pernah menciptakan manusia untuk umat muslim, ndak. Loh. Umat muslim. Yeremia 29 nomor 11. Ndak ada lagi. ndak ada bang, ndak ada. Umat muslim ndak pakai Yeremia. Dengerin. Yeremia 29 nomor 11. Ayo, Tuhan merancang ajaran Islam, bukan merancang ajaran Kristen. Ayo. Kena lagi deh. Ya, Kena dengerin lagi dulu deh. ya bang. Kita ini kan hidup bareng bang. Jadi abang ini harus menghargai. Abang baru nongol soalnya. Ya kan, abang baru nongol, abang baru tahu bahwa posisi abang ini di umat muslim. Gitu ya. Yang sebelum-sebelumnya itu event Muhammad, ya Muhammadnya Nabi Muslim itu memerangi hal itu bukan untuk Kristen bang, itu untuk semua berhala. Abang ini salah. Abang minta tolong, saya minta tolong ke abang untuk menelaah segala tingkah lakunya abang untuk segala sesuatunya. Jadi
apapun itu, abang tolong berpikir ke belakang. Kenapa sih gitu? Karena abang tindakannya ngawur. Saya tahu semua. Bisa ya Pak berpikir ke belakang. Emang bisa berpikir ke belakang? Enggak, maksudnya dia salto ke belakang. Kalau ibadah kan satu salto gitu. Enggak, gini bang. Bukan ya? Jadi abang minta tolong ya bang. Abang menghargai sesama manusia. Karena abang juga manusia. Tadi Anda mengatakan Kristen boleh makan orang, boleh makan manusia. Sekarang Bang. ngajak saya menghargai Boleh. manusia. Boleh, Kalau makan abang manusia boleh. Boleh. Makanlah. Kalau nggak ada makanan lainnya. Banyak di rumah sakit itu daripada Sama beli kayak daging babi mahal. sama kayak babi yang abang katakan itu ya. Kalau nggak ada yang lainnya ya. Iya kan? Itu dulu. Tapi sekarang kan tidak mungkin tak ada yang lain kan? Kalau Kristen itu mengharamkan makan manusia bang. Kalau abang kan mengharamkan babi. Mana ada Kalau- dalilnya? Abang kan- tadi mengatakan. Abang tadi mengatakan di Kristen boleh makan manusia. Sekarang Boleh haram dong. lagi. Kenapa enggak? Nah, boleh lagi. Boleh. Kenapa enggak? Kalau Allah tidak menyediakan makanan lainnya, kan gitu. Babi aja, orang Muslim aja sudah menyatakan bahwa babi yang katakan haram itu boleh dimakan kalau nggak ada yang lainnya. Loh saya lo katakan orang Kristen itu manusia. Loh lebih terhormat yang mana bang? Ya lebih terhormat makan manusia lah. Nah, makasih ya bang. Jadi seperti itu bang. Kita cuman manusia bang. Allah itu memang yang hati-hati bang, hati-hati jangan sampai kau makan pahanya istrimu. Bangun-bangun istrimu hilang pahanya. Waduh. Ibu. Terima kasih Abang Suna. Saya Bingung dia kembali jadinya. tidur ya. Bingung dia. Haleluya, puji Tuhan, alhamdulillah. Bingung dia. Iya, halilintar. Ya, Ya, lanjut. kasih. Ansip. Oke, pergi tidur sana bang. Terima kasih. Anak kecil. Ya, terima kasih Abang yang sudah besar-besar. Iya. Anunya besar. Aduh, parah ini Pak Victor, ini pikiran kotor. Bahaya istrinya mana makan pahanya. Astaga. Bu Dani Pasien hilang ya? selanjutnya. Iya. Benar nih mana dia tadi? Kabur dia dicuekin. Abang cuekin dia. Aku mau nanya sama Bu Dani gimana tanggapannya bisa makan manusia. Sementara Bu Dani nggak makan daging kan? Halo John Lennon, selamat malam. Bunda blokir noise. John Dia lagi Lennon, naik helikopter. John silakan. Halo, 1. Jangan berpikir ke belakang. Jawab itu. Salto ke belakang. Kasihan Pak Victor ini, kasihan. John. Oke, dia udah ngorok ya. Ganti yang lain. Waduh, nggak ada Oten nih. Banyak yang kirim permintaan tapi bukan Oten. Coba ini. Lucu Selamat ya. malam, Rama Center. Assalamualaikum kalau Muslim. Dalam Islam ya bang ya. belum Oke, ada sesuatu. Kalau Islam ucapin salam, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari Kalimantan Tengah nih. Oh, siap. Mana Saya bang? Sudah mengamati berapa kali di live streaming ini. Saya sarankan kepada Bang Juma ya. Halo. Hilang bang. Ngomong aja, Bang. Bang cuma denger itu. Ngomong aja. Halo Bang Juma. Terjeda bang. Ngomong aja, Bang. Bang cuma dengar ngomong aja terus ngomong. Jangan. Halo. Yang lain jangan.
Ya, halo Bang Juma. Siap. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang Muslim. Iya bang. Saya mengamati perdebatan di antara peradaban agama yang lain. Satu hal yang saya sarankan kepada Bang Juma, Siap. supaya narasumber atau host itu ada nilai plusnya. Iya bang. Jadi artinya itu dalam perdebatan ini seolah-olah seperti mementingkan diri sendiri aja yang ngomong. Jadi kita ini kan sesama beragama, saling mengingatkan, saling memahami. Iya, Kita kan wajib saling sebagai mengingatkan. manusia ini wajib saling mengingatkan. Yang Siap. mana yang benar, yang mana yang salah. Iya. Tetapi sebelum hari akhir kita kan nggak tahu hari akhir kita ini gimana. Iya, Jadi betul. sebelum hari akhir itu kita ketemu, ya mudah-mudahan kita nggak ketemu hari akhir itu. Karena hari akhir itu adalah merupakan hari yang bagi orang yang tidak mendalami sesuatu agama itu. Iya. Tetapi yang jelas itu pemahamannya adalah beragama ini jangan saling memahami sesuatu yang mereka tidak memahami. Sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang punya agama. Tidak akan sinkron. Tidak akan sinkron. Iya. Ngomong kenapa? apa, Bang? Oleh kenapa? Misalkan kita mempelajari ilmu agama Islam kita, sementara kita membicarakan ilmu agama yang lain. Sementara mereka itu selalu menjadi kebiasaan, selalu menjadi hal-hal yang sama dengan kita Muslim, menjadi kebiasaan pemahaman itu. Tetapi secara intelektual pemahaman sebagai manusia, di mana benarnya beragama itu? Wah, Saya ini salut- nggak saya paham salut- dia saya ini salut- saya dalam salut dengan dialog Bang Juma, lintas saya salut. iman. Oh, Coba nggak kamu paham diam Bapak ini. dulu. Coba kamu Pandai-pandai diam dulu. menasehati. Jangan dibiasakan itu etika kamu itu. Dengar dulu. Jangan terlalu Sendiri panjang, nggak Pak. punya To the point. etika. Sudah, Pak. To the point aja, Pak. Masa menghabiskan narasi Bapak panjang kali. To the point aja maksudnya apa? Biar dijelasin sama Sekarang Gerunda. kamu beragama apa? Ya Islam toh. Kata aja beretika. Nah, kalau sesama Islam dipahamin dulu pemahaman etika itu. Di dalam komunikasi berdebat itu harus juga dipahamin. Anda tidak punya etika, naik ke atas tidak mengucapkan salam sebagai seorang Islam. Anda naik Kamu di nggak awal dengar. tidak punya Kamu etika. nggak dengar. Jangan ngajarkan Kamu nggak orang dengar. beretika. Tuh, kan? Anda sendiri tidak punya etika pada saat naik. Tuh, kan? Saya yang menyuruh Anda mengucapkan salam. Ya, Anda sendiri naik tidak punya etika. Har- Ngajarin Harusnya orang punya gini. etika. Harusnya gini, dia bertanya dulu tujuan saudara-saudara saya di sini membalin diskusi apa. Harusnya tanya gitu dulu, jangan ngajarin Gerunda. Lanjut. Kenapa gila hormat? Enggak, maaf Tapi tuan-tuan. jangan-jangan ini keluarganya Bunda Rama, karena tadi namanya juga sama, Rama. Enggak, Apa tadi sih dia punya tuh lama itu? naik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu-gitu dia tadi. Assalamualaikum. Gak, maksudnya gini loh bang, abang yang dibawa ya. Mungkin saya keliru atau tim saya keliru gitu ya. Tapi kesalahan itu kemudian mungkin karena faktor kekurangan dari saya ya, sehingga bapak yang tadi itu menganggap masih ada yang perlu diperbaiki. Ya betul, masih ada yang perlu diperbaiki, benar. Tapi sebagai orang bijak, kita juga harus menyadari bahwa setiap kita itu memiliki wilayah tarung masing-masing, kan gitu ya. Mungkin abang punya wilayah tarung dalam beragama sebagai guru ngaji kali ya. Ada juga sebagai pendakwah, ada juga sebagai sebagai dosen dan seterusnya. Nah, kalau di sini itu memang dunianya dunia lintas agama, bang.
dunia lintas agama itu jangan kemudian kita menjadikan sebagai hal yang perlu dikonsumsi dengan pola pikir kita, karena lintas agama itu memang beda dengan diskusi-diskusi yang lain, berbeda. Jadi kalau kita ingin tampil sebagai orang bijak, tampil sebagai orang yang merasa lebih pantas untuk menasihati, ya kita juga harus tahu bahwa ini saya masuk di kelas apa gitu. Jadi tidak semua kita yang orang pintar ini, abang yang adalah orang pintar misalnya, masuk menjadi narasumber di wilayah yang bukan tempat abang. Ulama besar aja yang paham tentang Al-Quran itu belum tentu bisa masuk menjadi apologet. Saya sendiri, beberapa tokoh ya, khususnya di kota saya ini, sudah beberapa tokoh, baik itu rektor, baik itu pembina yayasan, ketua yayasan, fakultas atau dekan fakultas, itu banyak di antara mereka yang memanggil saya sebagai narasumber untuk materi-materi seperti ini. Bukan berarti saya besar kepala, dan saya mencoba dengan hormat tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka. Saya menolak itu. Boleh tanya host, baru-baru ini saya dipanggil oleh orang besar juga di kota ini. Saya sudah 2 kali, 3 kali malah dipanggil untuk dikasih jadwal. Tapi saya katakan itu bukan dunia saya, biarkan ustadz-ustadz, guru-guru besar kita untuk mengambil langkah itu. Saya cukup di sini aja. Jadi kalau abang saat tadi tuh merasa ada yang keliru, insya Allah ke depan akan diperbaiki. Tapi menurut saya, ketika ingin memperbaiki seseorang, adalah lebih baik kalau kita memperbaiki diri kita dulu. Abang ingin mengajar kita etika, attitude, tapi cara abang tampil di sini aja seakan-akan meremehkan kami yang ada di sini. Abang naik aja itu kayak menghina cara abang naik, mengucapkan salam, Assalamualaikum, gitu-gitu tadi. Sama gini Gurunda, bisa jadi narasumber, bisa buka room sendiri gitu loh. Nah itu makanya belum sampai ke situ. Jadi kalau misalnya abang merasa terganggu, mungkin karena ketenaran atau karena abang tidak terkenal lebih abang mungkin terkenal, mungkin abang seorang tokoh atau pembesar. Dengan adanya kami di sini, ternyata kami lebih laris daripada abang. Silakan Anda buka komal sendiri, ya. Boleh buka kamera, silakan dengan ilmu abang. Mungkin abang ini seorang hakim atau seorang dosen, silakan Anda panggil semua orang-orang yang mau bicara tentang hukum, berbicara tentang sesuai ranah yang abang kuasai, gitu loh. Itu Bang ya. Karena Tapi sudah banyak orang mencoba ya, ingin mematahkan Ini parah. Kebanyakan orang yang mau mematahkan dunia apologet, tapi nggak berhasil. Yang tadinya mereka membenci komunitas kami, justru pelan-pelan mereka itu tanpa malu-malu justru mendekat ke kami. Jatuh cinta Gitu jadinya. Banyak. Tadinya menghujat apologet, menghujat apologet Islam, menghujat lambangnya api, menghujat penamaannya, tapi alhamdulillah ya mereka takluk juga ujung-ujungnya. Gitu ya Bang. Jadi terima kasih Anda sudah memberikan nasihat. Insya Allah itu akan menjadi satu bagian ilmu dari kami di sini. Cuman ini bidadari-bidadari yang ada di sini juga, mereka ini orang-orang yang sudah terdidik untuk menghadapi tipikal berbagai macam tipikal manusia yang datang. Siap-siap aja dikulai sama mereka. Mereka sudah terdidik untuk itu. Yang mana itu bidadarinya Bang? Itu Ini genderowo. Enggak, yang lucunya orang-orang seperti itu kita suruh ke diskusi gak bisa dia. Sama ini ya, apa ya, analogi yang paling tepatnya tuh gini, masuk ke rumah sebagai tamu gitu kan, belum disuruh duduk udah duduk, pas lagi duduk terus ngomong, ini kursinya nih harusnya nggak di sini gitu, di sana harusnya. Lah ini kan rumah saya, kursi saya, kalau mau kursinya di sana bikin rumah sendiri gitu. Oke, ada tamu lagi. Ini ya tamunya gini Bang Kores, yang kurang Iya. dipahami oleh mereka itu
Mereka tidak paham kalau ini adalah medan tempur. Ini kita ini sedang Ghusul Fikr kan, perang pemikiran gitu loh. Kita ibaratkan ada orang perang ya kan, datang dia nasihati jangan saling bunuh ya, saling cinta kasih ya, di medan perang ngomong kayak gitu. Tahu enggak? Yang ada dia kena tusuk, Pak. Ya sama seperti seorang anak muda minta izin sama neneknya, "Nek, saya ingin ikut balapan." "Oh ya?" "Iya, Nek." "Diizinkan bukan?" "Ya, tapi ingat pesan nenek ya, biar pelan yang penting selamat." Ya, kalah tuh. Balapan nih. Ini ada yang menarik ini, ada apa, Yayasan Al Azizu Tapak Wali gitu. Deskripsinya Selamat malam. itu sifatnya umum untuk 5 agama di Indonesia, kerohanian, tasawuf. Nah itu. Ini Terus muslim disuruh ya? ikuti. Yayasan Al Azizu. Maksudnya orang Kristen juga bisa masuk gitu. Ya ini katanya untuk menampung 5 agama. Apa bahasanya tuh? Sifatnya umum untuk 5 agama di Indonesia gitu. Ya, yayasan silakan. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Muslim ya bang ya? Ya Muslim, alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Oh. Bang Sulawesi Ji, Sulawesi semua kayaknya di sini. Tidak Ji. Oh tidak, oh iya. Izin perkenalkan dulu ya, perkenalkan boleh? Iya. Penasaran juga. Oh ya siap. Ini saya atas nama Andi Alvin, atas apa asalnya dari Bone, Sulawesi Selatan, Makassar. Sekarang tinggal di Bali. Bali sebagai pengurus yayasan tasawuf di Bali. Ya, bismillah, jadi saya sendiri tadi alhamdulillah menanggapinya juga lucu, bagus. Room ini tidak ada negatifnya sama sekali. Jadi mohon maaf bila kata-kata saya di bawah tadi agak sedikit mungkin tegang karena saya pengen naik. Nah, gitu pengen naik, pengen membantu teman-teman juga yang ada di sini sebagai penengah. Mungkin karena tasawuf itu dia tidak menjurus ke satu agama, tapi dia menjurus ke 5 agama yang diakui negara. Nah, seperti itu. Jadi Itu coba menjurus ke 5 agama itu gimana Akhwan? ya izin saya sampaikan lagi. Kebetulan saya pribadinya ini ada kegiatan di TMI. Cuman sebagai penasihat juga di yayasan ini tasawuf di Tapak Wali ya. Nah, sebagai apa yang saya maksud tadi menjurus ke 5 agama, yaitu tasawuf ini yang dimaksud adalah pengenalan. Nah, pengenalan itu kerohanian, yang mana kerohanian itu menjurus ke pengenalan diri itu sendiri, terus masuk ke pengenalan Tuhan. Dan itu sifatnya diumumkan untuk maksudnya 5 agama. Jadi tidak menjurus ke, maksudnya tidak radikal, tidak menjelekkan, tidak menghina, tidak merendahkan. Itu sifatnya tasawuf. Jadi cukup mengenal diri. Ketika hatinya bersih, hatinya suci, maka bisa duduk Tuhan di situ di hatinya. Kalau kita Islam bisa duduk Allah di hatinya ketika hatinya sudah bersih. Makanya kalau orang dulu bilang kenali dirimu, di Al-Quran juga ada kenali diri baru kita kenali Tuhan. Seperti itu. Izin sedikit Bang. Oke. Jadi Tunggu Bang, Bun, tunggu Bunda, tunggu Bun. Nah terus apakah ini nanti menjurus bahwa 5 agama semuanya bisa masuk dalam satu surga yang sama gitu? pertanyaannya gini Kores, semua Tunggu, menurutmu Bunda, biar semua yang itu- agama sama? Semua Tunggu. agama sama menurutmu? Nah, itu. Kores itu benar, Bunda. Bang Kores itu benar. Silakan dijawab Bang Kores tadi. Ya silakan Bang Yayasan. Oh ya, saya jawab ya. Jadi di sini sifatnya
bukan mengajarkan agama, karena kan agama sudah diajarkan sejak sekolah sampai mungkin pendidikan jenjang sarjana. Jadi kita di sini tidak mengajarkan agama, tapi kita mengajarkan isinya agamanya masing-masing. Jadi seperti kita kalau Islam ya kita ajarkan untuk ke Islamnya, misalkan. Bang, pertanyaannya gini, saya ulangi. Pertanyaannya saya ulangi, Bang. Pertanyaan daripada Bang Kores, apakah beda agama ini semuanya akan masuk surga? Di surga yang sama? Ah, itu pertanyaannya, Bang. Oh, berarti membahas masalah surga ya? Oh ya. Izin maaf ya kalau saya jelaskan agak lambat suara saya karena memang kebiasaannya seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi kalau kita membahas masalah surga ya, surga itu tidak diukur dari agama. Nah, tidak diukur dari agama. Jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu karena kadang kalau Siap. dipotong kadang itu ingatan saya juga kadang ngeblank. Nah, Siap. Jadi agama itu kalau orang bisa mengukur dari segi agama, surga bisa mengukur dari tolak agama, berarti orang yang beragama sudah jelas masuk surga. Nah, kalau orang mengukur dari segi agama. Nah, tapi yang saya ketahui, Bang Kores, gak usah diterus, sesat nih Bang Kores. dari Bang tasawuf yang Kores. ketahui, Bang Kores. Enggak, hargain aja dulu biar dia beres, terus nanti ya udah kita kasih slotnya untuk yang lain ini gitu loh. kalau kita Ya silakan. kalau kita mengaku orang baik, kita pasti mendengarkan nasihat ya. Karena ini kan memang kalau tasawuf itu didengar setengah-setengah bisa jadi salah. Kalau tasawuf itu Udah makanya Bang, banyak yang menyangka gini, tasawuf. udah panjang gini. Satu pertanyaan, kalau menurut semua agama sama, ya apa di dalam Al-Quran itu ada Anda mau tidak ikuti? Inna dina indallahil Islam, hanya Islam di sisi Allah. Apa anda tidak ingat itu? Kalau Anda berarti menganggap semua agama sama, Berarti ibu ini tidak paham arti Islam. Apa artinya dalam bahasa Indonesia itu Islam? artinya inna dina indallahil Islam itu Pak, hanya Islam di sisi Allah. Itu gimana? Dengarkan saya. Silakan turun dah. Islam yang dimaksud itu adalah selamat. Islam yang dimaksud itu adalah selamat. Gini, Bang, Siapa yang mau kalau saya selamat? mau daftar, saya bayar berapa? Alhamdulillah di sini kalau mau masuk gratis, kita ada perkumpulan gratis. Di mana-mana ada cabangnya di seluruh Indonesia dan Malaysia. Maksud saya iurannya berapa gitu bila masuk Kalau jadi anggota? itu iuran tergantung kayak semesternya, ada semesternya untuk belajar tersebut. Itu jadi kalau kita mau belajar di sini namanya bukan iuran tapi mahar, dimaharkan itu ilmunya biar masuk dengan baik di hatinya duduk. Karena sesuatu ilmu pemahaman tidak akan masuk pada gelas yang berisi. Jadi maksudnya gini Bang, kalau misalnya saya masuk, boleh nggak saya ajak teman-teman saya yang Kristen juga masuk? Boleh. Banyak kita di sini apalagi di Bali kan sudah ada Buddha, ada Hindu, sudah tahu agama di sini banyak yang gabung. Alhamdulillah. Kita itu diajarkan Al-Quran. Kita tidak mengajarkan agama, izin maaf. Jadi apa yang diajarkan orang? Mantra-mantra gitu. Kita mengajarkan mengkaji diri, mengenal Tuhan. Tuhan itu kan satu esa. Nah, iya, tapi maksudnya mengenal Tuhan yang dikenali Islam itu kan Allah, sementara Kristen kan bukan Allah. Jadi gimana itu? Atau pengajar-pengajarnya juga mengimani Yesus? Kalau mau mungkin saudara-saudara jadi tim pengajarnya juga ini begitu mengajarkan Kristen, pengajarnya menjadi Kristen, begitu mengajarkan Buddha, pengajarnya menjadi Buddha gitu. Yang penting fulus gitu, kan? Tidak seperti itu. Seperti abang ini, yang penting cuan. Yang penting cuan. Abang ini atau kan gimana? Enggak Bang, saya cuma bertanya karena saya aneh gitu loh. Ada yayasan yang menaungi 5 agama, tapi membahas tentang kerohanian. Itu gimana ceritanya? Ini mohon maaf ini ya. Gimana ceritanya orang membahas tentang tasawuf, pengenalan diri, spiritual keagamaan, kemudian pematerinya ini adalah orang Islam dan di situ menerima agama yang lain. Spiritual keagamaan bukan agama. Bedanya itu bahasa keagamaan dengan agama beda. Dengan kata lain yayasan ini menerima orang Kristen untuk memperdalam kekristenannya gitu. Tidak, kita sekali lagi kita tidak mengajarkan agama, karena orang sudah beragama. Jadi kita mengajarkan isinya. Iya, tinggal dikembangkan agamanya kan gitu ya.
Gurunda, Afwan, Gurunda. Iya. Aku ini Al-Bayyinah ayat 6 yang ulaikanya tuh gimana sih ininya ngelantuninnya Gurunda? Afwan, tolong dibacain Al-Bayyinah? satu ayatnya. Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru. Innalladzina kafaru min ahlal kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Oh, ulaika Yang hum syarrul bariyah. Siap-siap. Syukran Gurunda. Lanjut Al-Jazio. Ya. Izin saya sampaikan sekali lagi sedikit lagi ya, bahwasanya di yayasan ini kita mengajarkan bagaimana yang tadi kan ada ayatnya di Al-Quran yang bisa dibacakan. Saya tidak terlalu lari ke syariat, saya lari ke makrifat. Nah, seperti itu. Jadi Bagaimana Anda bisa mengajarkan makrifat Anda tidak belajar syariat? Itu ilmu dari mana? syariat kita sudah pelajari sejak kecil hingga dewasa. Tapi tidak Ya, semua orang syariat Anda pelajari dari Ingat kecil dulu, syariat hingga tanpa dewasa. hakikat itu tidak seimbang. Hakikat tanpa tarikat itu tidak seimbang. Tarikat tanpa marifat itu tidak seimbang. Makanya harus dilengkapi, diseimbangkan empat unsur anasir: api, angin, air, Iya. dan tanah. Kalau orang memahami itu, tapi kan- coba periksa titik-titik saya di dalam. Tapi periksa kan titik-titik orang saya di dalam. bisa sampai ke makrifat kalau bersyariat dulu. Iya, Kan gitu. iya. Kan saya tidak bilang saya tidak bersyariat awalnya. Cuma Ya, sekarang ini saya yang jadi kembali. masalah ini yang agama-agama lain, Bang. Kok bisa? Mereka bersyariat apa? Diajarkan syariat apa ke mereka? Ya, Mereka tidak bersunnah. Terus syariat apa yang Anda ajarkan? 5.000 lebih penonton bisa menilai, masuk ke akun saya, lihat video saya, bagaimana kita memahami seseorang, bagaimana kita toleransi terhadap lima agama. Itu yang diajarkan di Indonesia. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Toleransi jadi itu ini- membiarkan, bukan mencampuri. Jadi ini ceritanya, Telur asin ya lah ini kau. ceritanya mengatasnamakan agama untuk cari duit gitu ya. Padahal 2 hari yang lalu baru bahas ini kita ya Bang ya. Aduh, shalom. Betul. Shalom, selamat malam semua teman-teman. Aduh. Malam-malam. Wah, Iya. Lina Wijaya Di asli. tem- Naik Lina Wijaya asli. Di te- Kenapa di diturunin? tempat Saya tuh tuh subuh. jadi penasaran juga, pengen tanya itu sama yayasan. Yang mau saya Iya, tanya katanya Kristen juga bisa. praktikal yang dilakukan di dalam tuh ngapain gitu loh. Lebih esensinya Itu ngapain. dia. Ya, itu konkretnya tuh ngapain misalnya Belajar pada kumpul tuh ngapain kalau gitu. kalau saya melihat itu ini yayasan bela diri kayaknya. Ya, kalaupun Kayak- dia bela kayak- diri itu semacam hanya sekedar kesehatan atau tradisi atau adat, tapi kan pasti ada muatan sesuatu di dalamnya karena membawa unsur agama. Saya mau tahu, tadi tuh penasaran banget, dia esensinya tuh ngapain di dalam itu, konkretnya ngapain gitu loh. Apa goalnya gitu, Dia goalnya sesat apa? itu, dia sesat. Gak usah dibahas, sesat dia, Bun. Lanjut diskusi aja. Iya, Orang bukan sesat enggak, tadi. tetap ada sedikit yang menggelitik. Saya tetap kayak Bang Juma mungkin. Goalnya ngapain di sana itu ngapain dari kalau dari berbagai unsur agama itu Agama. dikumpulkan, itu ngapain gitu. Itu makanya aku bilang tadi, jadi pelatihnya itu gurunya kalau yang diajari Kristen dia percaya Yesus, ya kan. Kalau masuk ke Buddha dia percaya Bukan lagi gitu Siddhartha Bang Juma. Gautama. Kalau dia masih petak-petak itu lo ngapain dikumpulin di satu tempat, itu logikanya. Nah, saya itu cuma dia mau tadi tahu dia sudah akui tadi per semester katanya. Ada uang semesternya. bayarnya oke lah, itu lain lah, urusan lain. Saya cuma mau, kok ada di, apalagi dia bilang cabangnya sudah ada di berbagai wilayah di Indonesia. Apakah itu formal? Legalitasnya jelas. Kalau legalitasnya jelas, saya mau tahu itu orang pada ngumpul ngapain gitu loh, dengan basic yang berbeda-beda. Terus goalnya ngapain? Nanti Toleransi jangan-jangan seperti apa? kayak Lia Eden nanti. Semua agama dikumpulin di situ. Kayak Lia Eden. Jangan seperti itu dia. Itu kita perlu cari tahu supaya kalau mohon maaf nih, kalau ada orang-orangnya kita masing-masing jangan tergelincir masuk ke sono ngapain hanya karena mau pencak silat terus ujung-ujungnya yang lain, kan nggak jelas tuh. Perlu juga tuh yayasan apa sih, saya screenshot ya, namanya tadi apa sih, Al Azizu Tapak Wali. Iya, biasanya kalau kumpulan-kumpulan begitu itu gurunya titelnya itu 1 meter titelnya. SE
Satu meter Iya, tuh betul. ngapain? SEBECE MSC MMG SAG. Oh, pokoknya semua titel ada di situ. Udahlah lanjutlah, saya turun Biasa. lah. Saya pikir tadi saya mau ngobrol sama dia. Saya suruh Ini dia duduk ini posisi kenapa ini formal. mata-matanya Gurunda naik ke sini nih? Kembali kok turun. Emang ngapain di sini, mau ngapain? Mau arisan kita? Kamu Lina Wijaya, kamu mata-matanya Gurunda. Kenapa naik ke sini Iya, kamu? saya dikatain Jadi tangan ketahuan. kanannya Juma. Kok Saya bisa gitu? ketawa. Saya dibilang double agent nih, Kok bisa gimana nih gitu? Bang Juma nih? Aduh, kacau. Kenapa bisa? Siapa yang bilang gitu? Kasih paham Lin, kasih paham. Bang Juma kan kemarin kan waktu si Ripa di ruangnya si Mikana kan dikeroyok. Nah saya kan terus ada WhatsApp Bang Juma, tolong dong itu si Ripa kayaknya nggak fair sendirian masuk kayak satu teman Muslim bantuin. Saya ada WhatsApp begitu tapi nggak dibaca-baca. Oh. Setelah saya cari-cari ternyata Bang Juma lagi live sendiri. Jadi saya hapus itu WhatsApp saya. Nah ujung-ujung Ripa Oh, iya, masuk iya. sendiri ke situ konfirmasi. Saya anggap ya udahlah beres clear. Saya jujur teman-teman ya, saya bukan masalah like atau dislike, tapi saya mau orang itu kalau kita pun mau diskusi atau debat, dia harus fair, ada keadilan di dalam, ada perimbangan, jangan 1 lawan 5, jangan 2 lawan 7. Ya kalaupun memang harus ngumpul-ngumpul di situ sampai harus 9 orang, it's okay. Tapi yang lain harus belajar tahan diri, 1 lawan 1, 2 lawan 2. Nah, saya gemas juga walaupun saya nggak terlalu pro ke Rifa, tapi saya gemas juga kalau dia ngomong 1, yang 4 ngomong semua, kalah suara lah batin saya. saya sampai harus cari siapa nih teman-teman bisa bantuin Rifa gitu ya. Nah itu aja sih kemarin Kayaknya ya. bagus Teman-teman ini. jangan salah paham. Mbak Lina nih harus kayaknya bagus kalau beliau syahadat ini. Kita jadikan dia garda terdepan. Ngapain bolak-balik ke celup? Bukannya kemarin isunya saya mualaf Ya bisa 2022. jadi loh Mbak, kalau namanya hidayah nggak ada yang bisa nolak loh itu. Ya, udah clear hidayahnya. Ya udah lanjut lah Iya. tuh, ada Yani tuh. Yani kan Oke, suka sip. kalian bal-balin. Atau saya mesti stay di sini bantuin Yani? Ya, boleh lah. Gitu aja. Sekali-sekali Gitu aja. di sini aja. Tapi ini ya, ini bergiliran ya. Saya nggak suka yang gaduh-gaduh soalnya. Oke. Perhatiin aja. Kalau guru udah ngomong kita tuh rapih kita. Lanjut. Hisugi aja deh. Saya sama Yani itu sudah Udah bosen berkarat. ya? Nah, ini Oh gini. Bagi Juma saya mau Gini. tanya. Bunda Rahma, turun Bun. Kores nih suka teriak-teriak. Masih muda soalnya, masih muda. Nanti udah tua juga jakunnya hilang. Aku ngomong sama Afifa nggak pakai teriak-teriak, kamu nih teriak aja. Emang ini apa? Jakunnya ada 3 gitu loh. Gimana dong? Susah. Ya, jadi topiknya ini mengenai ini kawan-kawan. Yani Tangel, silahkan bertanya. Mau nanya apa, Yani Tangel? Yang tadi itu yang mutasawuf itu kan dia ilmu tingkat tinggi sudah, itu maksudnya apa dia bilang tadi? Oh, ya jadi yang tasawuf itu, ini gimana sih nggak denger dia? Jadi tasawuf itu kan, gua lihat Al Azizu, wah ini nama-namanya Islam nih. Coba kita lihat nih yayasan apa, kita buka kan ininya apa akunnya, ada deskripsinya gitu. Yayasan ini bergerak di tasawuf kerohanian dalam kurung dan untuk 5 agama. Nah gitu. Untuk 5 agamanya itu gitu. Kalau misalnya tasawuf doang nggak ada 5 agamanya, nggak akan dibahas itu. Cuma karena ada 5 agamanya kita bahas. Maksudnya gimana 5 agama? Iya, jadi yayasan kita ini mengurusi kerohanian yang menjurus ke 5 agama. 5 agama kerohaniannya. Lah bapaknya Islam? Iya Islam itu. Terus gimana? Jadi 5 agama ini Tuhannya sama gitu. Iya, karena kalau pakai tadi bagus loh. Kalau semua agama Iya. itu dikumpulkan masuk ke dalam satu surga, itu bagaimana mungkin? Atau surga yang mana? Atau surga yang seperti apa? Itu pertanyaan tadi nggak tuntas dijawab. sebenarnya udah secara tersirat dia bilang gini, masuk surga itu nggak pakai agama. Agama itu tidak membuat masuk ke dalam surga gitu. Yang penting orangnya. Gitu dia bilang. Yang penting orangnya. Jadi orangnya mau agama apa aja secara tersirat dia bakal masuk surga gitu ya Yani Tangel. Nah, sekarang Yani Tangel setuju nggak?
Ini ada berita di bawah menarik nih Bang Kores. Endi Aceh KO ada yang buka kartu istri 2 dan nenek-nenek panik. Ya, saya ini baru kali ini ketemu dia berbicara Siapa tuh yang begini, ngetik? langsung saya tangkap ini yang maksudnya dia. Dia berbicara ini ilmu tingkat tinggi. Kalau saya bisa baca, maksudnya dia agama itu kan ini agama maksudnya Islam Kristen maksudnya dia. Ya. Agama kan maksudnya dia ini manusia yang dibicarakan ini mau dia Islam kan Kristen. Jadi ini orang sebenarnya ini rahasia buat dia. Kenapa dia expose keluar? Ini kan rahasia buat dia. Oh, Buat kalau saya sih- gitu, kalau gitu Yani Tangel sepakat juga sama yayasan yang tadi gitu. Nggak peduli agamanya apa, yang penting Iya, baik masuk sepakat surga. ini. Nah, maksudnya kenapa tidak Bang Juma tidak jelaskan ke dia? Bahwa itu kan tasawuf itu kan namanya tasawuf ilmu tingkat tinggi, rahasia. Rahasia orang kalau Iya, dijelaskan tapi ke dia Bang dia Juma, Bang tasawufnya Juma itu mengerti. gini posisinya Yani Tangel. Tasawufnya itu kalau misalnya Islam doang kami masih mentolerir gitu loh. Lah ini tasawufnya ke 5 agama. Iya. Bingung saya Ya tadi itu seperti sudah. bingung. Ya makanya Bang Juma ya. Kalau Iya Bang Juma iya. gimana itu? Menurut Iya Bang iya Juma gimana? apa? Iya iya. Yani kamu ngerti nggak sih sebenarnya orang ngomong iya. Itu masalahnya adalah 5 kepercayaan atau 5 agama yang ada di Indonesia di blend di satu tempat. Nah terus itu mau ngapain di situ loh? Oh gitu. Itu makanya saya dengar juga lah. Maksudnya- Kalau tasawufnya ilmu tinggi ya ilmu tinggi gitu. Tapi kalau apa namanya kalau udah ada 5 agama dimasukin itu tasawuf apa bre? Itu jatuhnya bukan tasawuf itu namanya apa? Pluralis. Ya ini ngerti pluralis apa? Nggak apa-apa teman-teman kalau mau dinaikin lagi saya turun preposisi sebentar. Malina mau kemana? Bukan itu kalau si yayasan itu mau naik lagi monggo-monggo saja. Saya mah santai Saya orang. penasaran sama yayasan itu begini loh, maksudnya pas saya masih mendengar sudah diturunkan, jadi saya kurang paham. Karena saya itu. Jadi itu yayasan itu sifatnya hanya bela diri sebenarnya. Olahraga tok. Iya, olahraga. Cuman mereka itu apa ya? Lebih mengolah kebatinan. Kebatinan itu kan agama apapun boleh. Kebatinan apapun boleh. Karena dia tadi sudah mengakui di situ tidak mengajarkan syariat. Berarti memang mereka hanya meditasi, mengosongkan pikiran, habis itu belajar pernapasan, kayak gitu-gitu. Kayak silat-silat gitu, silat. Kalau olahraganya saya setuju, tapi kalau di saya silat, olahraga tapi tapi ada muatan, saya nggak setuju. Saya anggap sesat lah, udah gitu aja. Silakan teman-teman. Iya betul Mbak Lina. Kalau saya silat juga Bang Juma, saya kan PCAT juga, jadi saya tahu itu beda yang Bang Juma bilang beda. Kalau kamu ini silat lidah. Tidak, saya ini ya, teratai saya. Nah, Saya udah. di Makassar. Itu yang soal tasawuf itu kalau Yani tertarik nanti DM aja masuk, ada biaya pendaftarannya silahkan ditransfer gitulah. Udah sip ya. Nah, sekarang ini Yani Tangel. Nanti dibantu sama ini ya sama Lina Wijaya. Tolong jelaskan di Yohanes 10:30 itu aku dan Bapa adalah satu. Satunya itu satu apa? Satu, dia satu, tidak ada beda, namanya satu. Kalau satu tidak ada dua, begitu maksudnya. Malina gimana? Sama kan? Udah ikut Yani aja, kan laki-laki itu dalam ordo sebagai pemimpin. Udah kamu pimpin jawaban. Aku asisten. Satu, tetap satu. jadi maksudnya satu kelompok ya. Enggak lah, kamu Satu. jangan menambah yang Yani tidak sebutkan lah, Kores. Kebiasaan. Makanya Yani tidak menambahkan apa-apa, satu aja. Satunya Iya, satu atau apa gitu. tambahin kalau dia nggak Dia nambahin. sudah Itu mengatakan aku dan dia fair. satu. Dia adalah satu. Satu apa hakikat? Satu apa? Satu, pokoknya satu, namanya satu bagaimana? Susah ya. Yani ini Coba, jangan Lin, bikin malu lah tambahin, Yani, ada saya di sini. Ya Malina yang jelaskan. Ngana ini ya kebiasaan. Di Yohanes 8 kan itu dikatakan di sana. Aku tidak gimana? menghakimi Bagaimana jelaskan? manusia katanya. Dan kalaupun saya menghakimi, penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri. Nah, tidak seorang diri. Tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Berarti di situ bukan satu, berarti dua. Di data 17-nya dan di situ dikatakan dan dalam kitab Taurat ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah.
akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Gimana dong? Yang Balina, lanjut. Jangan, ngana pada orang ke perempuan, ngana laki-laki jawab. Ngana masuk sih, Mengecil suaranya, sosokan. Bang Yanik mengecil suaranya dia. Lagi pipis dia gurunda. Oh, pipis. Pipisnya nggak lurus. Ayo Yani, semangat, semangat. Semangat, Mbak Lina. Kamu tiap hari masuk sini. Ya silahkan. Intinya Dia begini, pipis tapi ke dada gurunda, jadi susah. tetap satu. Itu kalau buat saya satu, dia ya, maksudnya yang dikatakan itu dia satu, tidak ada dua. Lah tadi dalilnya, aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang telah mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang bersaksi tentang aku. Berarti dua. Ayo Yani, semangat. Semangat ini, Mbak Lina jelaskan lah. Biar bagi mau paham. Kamu angkat bendera putih lah kalau udah nyerah. Coba, Biar kita coba pulang gini, ke coba turun. Yani dulu ya, Yani dulu. Mbak Lina. Yan, coba Yani dulu ya. Artinya dari penjelasan Gurunda itu, Yani menganggap Yesus itu adalah Allah Bapa gitu. Ya enggak lah. Ya, dia sendiri. Iya katanya. Inilah Maksudnya males apa, maksudnya ngomong nih gimana? kalau Mbak sama Lina, orang Mbak Lina yang paham jelaskan. dulu. Mampus, campur wanes, mampus. Nah, kata- Udah lah Yani, aku Oh, gak iya, ikutan sekarang kalau tadi. kamu jawabnya salah. Ya, Mbak Lina yang jelaskan. Saya Nggak tadinya- mau. Kamu harus beres dulu, baru maju tempur. Kalau nggak beres, kamu Ya, tempur nah saya. sama, nah sama. Makanya Mbak Lina jelaskan, nah sama itu. Enggak, yang jelas Yesus bukan Bapa, kores dah itu dulu. Silakan Yani, tapi kalau tadi Yani bilang iya satu itu berarti salah, saya bantu koreksi aja. Saya nggak malu-malu teman-teman, saya nggak dipanggil untuk diskusi urusan agama, nggak. Saya nggak dipanggil, saya hanya dipanggil menjawab setiap pertanyaan. Silakan Yani. Ya nih, Iya, Bang Jumaya tidak sama. Kamu temennya Makin Juma tidak tiap sama. malam saya perhatikan tuh loh. Ayolah makin cerdas. Mas siri-siri ya nih, Mas siri. Padahal Yani, kamu mesti cerdas loh. Yani, Cerdas saya. teman-teman di sini udah tahu belum ngana pema itu ah? Sudah tahu sudah. Ah ya udah, kamu punya istri muslim, kamu harus belajar lah cerdas dari mereka nih. Iya. Istri saya muslim, anak saya ya. Bang Juma sudah tahu belum kan? Iya. Jangan bikin malu. Ya dia istrinya muslim teman-teman, masih muslim. Ya jadi kalian pahamilah kalau dia ada di sini, entahkah dia ingin mempertanggungjawabkan imannya ataukah dia ingin belajar. Tapi saya respect sama Yani ini, ndak segan dia tuh masuk ke sini, ndak alergi. Oke, Yan. Kalau misalnya Yesus adalah Bapa sendiri, artinya yang dilahirkan Maria adalah Allah Bapa, gitu maksudnya ya? Salah, kamu simpulkan sendiri. Saya langsung tandaskan salah. Yani salah itu udah. Ya aku itu paling ya salah itu. Oh, ya ini akhirnya sekarang Tritunggal, tadi Oneness gitu. Itu nggak saya. Tapi teman-teman sorry ya, saya disclaimer dulu ya. Saya nggak tahu kalau Yani ini Oneness atau apapun jujur. Makanya saya agak surprise nih. Nah, kalau gitu tadi gurunya sudah menjelaskan tidak seorang diri. Tapi Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu. Itu maksudnya gimana, Yan? Ya, kalau kamu baca ayat berikutnya itu kan satu bukan dalam bentuk physically. Nggak seperti bayangannya Oneness kalau Yesus itu tingginya 180 cm terus Bapa juga 180 cm. Ya nggak gitu. Yesus nggak pernah berkata aku dan Bapa adalah sama, nggak pernah. Nggak ada dalilnya. Kalau dia berkata aku datang dan keluar dari Bapa itu jelas, makanya dia disebut putra Allah atau anak Allah. Ya, jadi satu di situ jelas dalam Yohanes 14 itu teman-teman bisa baca itu kan dari ayat 1 sampai 14. Oneness kan biasanya cuma ambil yang ayat 9. Telusurilah 10, 11, 12, 13, 14-nya.
Maka ketemu jawaban satu dalam hal apa? Dalam hal kebenaran, kekudusan, keadilan, kesetiaan, kasih. Jadi kebenarannya, kesuciannya. Jadi bukan satu dalam hal physically, itu clear sebenarnya. Saya nggak kemana-mana dan nggak banyak-banyak, cukup sampai situ. Oke, clear. Satunya bukan fisik. Jadi satunya dalam apa? Hakikat jelas, karena Allah dalam iman Kristen bukan proper name, hanya hakikat atau jenis sesembahan. Itu Oke, dulu jadi yang jelas. I see. Jadinya satu hakikat atau satu jenis ya. Nah, karena Allah is Allah. Mbak Oten dibawa kepanasan. Ngapain Oten dibawa kepanasan kalian ini? Saya males ya jadi gaduh. Saya tidak dipanggil untuk bergaduh ria. Itu sama nggak kayak gini? Misalnya ada 3 es teh manis. Hakikatnya es teh manis apa? Es teh gitu. Allah ya Tapi Allah, dia ada 3 gelas. Es teh tidak sama. Mau analogi apapun tidak ada yang bisa menyamai tentang Allah. Oh, nggak ada ya. Jadi analoginya nggak pas ya. Nggak bisa. Saya juga nggak akan analogikan Allahmu dengan apapun. Karena Allah is Allah. Nah, kenapa yang maha kasih sama maha pencemburunya itu bukan pribadi juga? Kenapa? Ya memang bukan pribadi. Cemburunya Allah karena memang dalam Keluaran pasal 20 itu jelas bahwa Allah itu cuma satu, makanya nggak boleh ada Allah lain di hadapan dia selain dia. Jadi cemburunya bukan masalah cemburu sifat yang seperti manusiawi dong. Allah itu satu, kalau ada lebih daripada satu di hadapan dia, maka itu akan merupakan perzinahan. Nah, kalau sebuah hubungan itu dianggap sebuah hubungan antara dua mempelai ya, tentu cemburu itu penting kalau ada perzinahan di dalamnya. Itu aja sih. Wah Yani jangan diem 1000 bahasa, tidur pula di situ. Ya Yani kalau nggak ini aja lah turun di bawah mendengarkan. Nah, Saya di atas. Oke, kalau gitu, artinya yang Allah ini adalah Yahweh saja. Yesus dan Roh Kudus itu bukan ya? Nggak ada saya bilang begitu. Allah itu hakikat. Sekali lagi Allah itu hakikat, substansi atau esensi, bukan proper name. Ya kamu hakikatmu manusia loh, hakikat saya juga manusia. Semua yang ada di ruangan ini hakikatnya semua manusia loh. Hakikat ini ada berapa hakikat kita di sini? Hakikat itu satu, manusia is manusia, Allah is Allah. Oke, berarti di sini kita ada satu manusia di sini. Bukan satu manusia, kalau jumlah manusianya banyak. Saya berbicara hakikat, kores, hakikat, esensi, substansi. Manusia is manusia, hakikatnya nggak mungkin manusia hakikatnya sama juga dengan binatang, sama juga dengan tumbuhan, enggak. Oke, siap. Nah, sekarang kita yang di room ini ada berapa hakikat? Hakikatnya satu, manusia. Ada berapa pribadi? Kalau pribadi orangnya banyak. 1, Jadi 2, 3, hakikat 4, pribadi dengan orang itu kamu harus bisa bedakan. Kalau masih nggak paham, sebentar. Kalau terlalu ofensif saya turun karena saya tidak dipanggil untuk berdebat. Ya, perhatikan karena saya juga bisa ofensif tapi saya tahu batasan. Apalagi dulu waktu saya Islam, perempuan itu katanya suara adalah aurat. Jadi saya tidak akan kencang-kencangan di sini. Lah iya, itu maksudnya gue nggak tahu kalau udah mulai atau berhenti. Kalau kamu nggak paham arti hakikat secara benar, secara murni, lebih baik pahami dulu. Jadi hakikat itu atau esensi itu yang kenyataan sebenarnya sesuatu itu tidak bisa banyak, satu aja. Hakikatnya binatang ya hakikatnya ya binatang, mau dia kuda, mau dia kutu, mau dia tikus, sama hakikatnya binatang. Jenisnya aja spesiesnya kalau belajar spesies. Ya manusia hakikatnya satu manusia, mau dia orang ketek, mau dia yang giant, selama dia memang manusia, dia hakikatnya tetap manusia satu aja. Jadi Allah is Allah, manusia is Allah, manusia, animal is an animal, gitu. Nggak usah ditanya-tanya hakikat ada berapa kalau untuk manusia. Oke. Nah sekarang kita hakikatnya satu manusia, tapi di sini ada 8. Yang dihitung apa sekarang? Yang dihitung jumlah manusia lah bro. Nah bukan kenapa kalau Allah beda gitu loh? Kenapa Allah yang dihitung hakikatnya, bukan jumlah ajarin lah adekmu ini tentang hakikat. Saya enggak malas saya. Enggak balik muter-muter dia nggak ngerti.
Maksudnya Bapa, Putra, Roh Kudus. Oke. Ya enggak, kamu ngerti nggak dulu hakikat? Iya, hakikat itu kenyataan yang sebenar-benarnya kan. Ya sudah. Kalau Ah. Nah, kenyataan sebenarnya yang dia disalib, adalah Bang Kores Silakan. masuk sedikit. Yang disalib itu, Bunda, yang disalib itu Manusia. hakikatnya apa? manusia. Hakikat itu sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa terlihat, tidak bisa dilipat. Tuhan kau disalib, emang Tuhan bisa dilipat, bisa digunting, bisa makan? Enggak, karena Tuhan itu cuma gelar menyatakan Silakan kedudukan. Gurunda kalau mau masuk. Ya. Saya nggak panggil diskusi ya, saya nggak. Enggak, kita nanya kok. Iya, artinya kalau manusia Silakan, yang Yani. dihitung Iya, ini ya, aku beresin dulu ya. Jadi kalau misalnya manusia yang dihitung pribadinya, kalau Tuhan yang dihitung hakikatnya gitu ya. Nggak ada hakikat pun bisa dihitung. Hakikat itu kalau Allah ya is Allah. Kamu nggak ngerti bahasa Inggris, Allah is Allah. Jadi yang mati disalib tuh manusia. Saya sudah jawab 2 kali. Manusia. Berarti yang menebus dosamu siapa? Manusia. Saya sudah jawab 2 kali. Manusia. Manusia Yesus Yang menebus Kristus. dosamu manusia. Manusia Iya menebus dong, dosamu berarti. Iya, Ah, manusia. Berarti kalau manusia, Bunda, Halo. kalau manusia menebus dosamu itu nggak boleh. Ya, Karena itu kata si menurutmu. Paulus di Roma, kata Itu Paulus di Roma. menurutmu. Itu Dengar dulu menurutmu. Bun. Kata Paulus di Roma, semua Nggak perlu manusia sudah ngajarin jatuh saya ke dalam tentang dosa. iman Kristen saya, karena Nah, kalian iya kan semua kita nggak ngerti. baca. Dengar dulu. Membaca Kata Paulus di berbeda dengan Roma, memahami dan dengar memaknai. dulu. Ya Sorry ini ya, kita teman-teman ya, buktikan saya dulu. tidak tertarik, Pembuktian tidak dulu. terpanggil untuk hal-hal Pembuktian yang dulu seperti ini, dong. cuma untuk